Shalom, salam patunggilan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua senantiasa sehat dan penuh sukacita. Pagi hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020, di tengah-tengah keprihatinan kita karena pandemi COVID-19, kita merasa bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita di dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing secara online. Tentunya merupakan kerinduan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah di gereja, berjumpa dengan saudara-saudara kita dalam ibadah. Namun kita tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dari Majelis Agung GKJW untuk memutus mata rantai agar pandemi ini segera berakhir. Selamat beribadah. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah pagi ini dengan kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita membangun ibadah pada pagi ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama mendengarkan berita kasih Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah memberitakan kasih-Nya kepada kita agar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Namun dalam menjalani kehidupan hari demi hari, kita mengakui dan menyadari kita seringkali kehilangan kasih Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih sayang, dalam menjalani kehidupan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, di tengah pekerjaan, di dalam hidup sehari-hari, kami mengakui dan menyadari bahwa hidup kami di dalam mengasihi Tuhan dan sesama belum sempurna. Untuk itu kami memohon belas kasihan-Mu. Kami bersama-sama juga mengakui dan meyakini bahwa kasih Tuhan yang membawa kebahagiaan kepada kami. Damai sejahtera dari Tuhan yang melegakan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berbahagia karena Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam Juru Selamat kami Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan berdiri. Marilah kita
mendengarkan berita kasih Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian berita anugerah Tuhan kepada kita. Disilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 18, bait 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tunduk dalam doa. Bapa yang di surga mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, sediakan hati kami masing-masing, agar firman-Mu dapat tinggal dalam hati kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Setiabudi yang hendak menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Bapak Surgawi, berfirmanlah, hamba-Mu siap mendengarkan. Bacaan pada pagi hari ini diambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 dan 9 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah orang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah
si jahat dan merampasnya. Yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu hingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, terlebih menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kegiatan gereja secara umum, sebelum pelaksanaan itu ada persiapan melalui rapat dan seterusnya, kemudian pelaksanaan. Setelah itu ada evaluasi kegiatan. Di tengah-tengah evaluasi kegiatan secara khusus ini juga dibahas bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, apa keberhasilannya, mana yang tetap dipertahankan sebagai tindak lanjut yang akan datang. Selain itu juga evaluasi apa hambatannya, halangannya dalam kegiatan itu, dan bagaimana untuk tindak lanjutnya, dan seterusnya. Di tengah-tengah evaluasi itu juga kadang-kadang muncul komentar tentang kegiatan di gereja itu. Kadang-kadang komentar ditujukan kepada pihak lain. Si A itu biasanya itu kelihatan dalam kegiatan gereja, sekarang kok sudah tidak kelihatan. Yang dulunya aktif sekarang kok tidak aktif lagi. Yang dulunya penuh semangat, sekarang sudah tidak semangat lagi. Kadang-kadang ini juga memunculkan komentar yang lain. Oh, itu sudah dari sononya. Itu sudah gawan bayi. Kalau sudah gawan bayi, kalau sudah berkepala batu, ya sudah selama hidup berkepala batu. Kalau sudah berkeras hati, ya selama hidup mengeraskan hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, komentar-komentar yang demikian masih dipertanyakan kebenarannya. Benarkah kalau seseorang itu sudah dicap, oh ini berkepala batu selama hidup seperti itu? Apakah seseorang kalau sudah berkeras hati selama hidup seperti itu? Padahal belum tentu. Komentar-komentar yang seperti ini dikaitkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu benih yang ditaburkan. Komentar-komentar yang seperti ini sebenarnya kurang pas jika dikaitkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus ini. Mengapa kurang pas komentar itu? Yang pertama, komentar yang menganggap bahwa seseorang seperti tanah yang berbatu. Seolah-olah orang itu sudah ditentukan sejak dulu, sejak lahir, gawan bayi, bahwa orang itu tidak bisa berubah, tidak bisa diapa-apakan lagi. Orang yang seperti itu imannya luntur, imannya tidak mendalam, sebentar kena sinar matahari, benih yang tumbuh menjadi layu dan mati. Yang kedua, komentar itu kurang pas dengan perumpamaan ini, karena komentar itu seolah-olah menganggap bahwa manusia tidak bertanggung jawab dalam keadaannya seperti batu itu. Seolah-olah manusia tidak bertanggung jawab terhadap kelayuan dan kematian benih yang tumbuh itu. Seolah-olah manusia tidak bertanggung jawab terhadap hambatan yang menghimpit hidupnya.
Seolah-olah manusia tidak bertanggung jawab terhadap tipu daya kekayaannya. Seolah-olah manusia tidak bertanggung jawab terhadap penindasan dan penganiayaan terhadap dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, penulis Injil pada saat ini di dalam Matius pasal 13 ini bukan menjelaskan bahwa keadaan kita ini sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahwa keadaan kita ini sudah diciptakan seperti ini, seperti itu. Penulis Injil ini bukan menjelaskan bahwa kita sudah disetel hidup kita seperti robot. Misalnya, si A seperti tanah yang di pinggir jalan, si B seperti tanah yang berbatu, si C seperti tanah yang berduri, si D seperti tanah yang subur, dan seterusnya. Perumpamaan yang kita baca saat ini menjelaskan bahwa situasi dan kondisi seseorang itu dapat bermacam-macam di dalam menerima dan mengembangkan firman Allah dalam kehidupannya. Perumpamaan ini menjelaskan dan menekankan bahwa kondisi tanah yang subur ini dapat diusahakan oleh manusia dalam terang Allah. Jikalau manusia mau sungguh untuk mendengarkan firman Allah dan mewujudkannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka keadaan tanah yang subur ini dapat terjadi. Jikalau manusia ada keterbukaan hati menerima tawaran kasih Allah dan mau kerjasama dengan Allah, itulah yang menyuburkan hidup seseorang. Dalam pemahaman seperti itu, sangat penting adanya bantuan, perhatian, kepedulian sesama seiman untuk membantu saudaranya dalam mengembangkan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jikalau ada komentar, dia seperti tanah yang berbatu, seperti tanah yang di pinggir jalan, seperti tanah yang bersemak duri, seperti tanah yang subur, sudah tidak ada artinya lagi. Berdasarkan banyak pengalaman orang menunjukkan bahwa kondisi seseorang selalu dapat berubah jikalau dia mau berubah. Gereja tetap terdorong untuk berkiprah, berkarya, dan memberitakan kabar gembira sampai kapanpun, karena meyakini bahwa setiap orang ikut bertanggung jawab terhadap imannya. Meyakini bahwa setiap orang dapat berkembang untuk maju walaupun dia pernah jatuh. Setiap orang dapat membantu saudaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23 ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia ikut bertanggung jawab terhadap iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Siapa sumber iman? Yaitu Tuhan. Dan Tuhan itulah yang menaburkan benih iman dalam hati, jiwa, pikiran, dan hidup kita. Dan Tuhan ingin kerjasama dengan manusia agar manusia juga bertanggung jawab terhadap imannya, ikut merawat, menjaga, dan memelihara imannya kepada Tuhan. Dalam ayat 9 tertulis, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini adalah ajaan Tuhan kepada semua orang. Ajaan Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Dan ajaan Tuhan ini terbuka dan tetap terbuka kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa terjadi seseorang itu pada suatu ketika mendengarkan suara-suara yang lain, mendengarkan gelombang-gelombang yang lain, namun pada saat tertentu seseorang itu juga bisa mendengarkan firman Allah, bisa mendengarkan berita tentang kasih Allah di dalam kehidupannya, sehingga membuat manusia bisa terbuka hatinya terhadap kasih Allah dan hidup bersama Allah, kerjasama dengan Allah. Kita juga diajak untuk berpartisipasi, untuk berperan serta
mempermudah keterbukaan tersebut. Artinya bagaimana kita sebagai sesama yang seiman juga ikut membantu saudara kita yang mungkin tadinya tertutup terhadap berita kasih Allah, kemudian kita yang membukakannya. Sehingga setiap orang dapat menerima berita kasih Allah dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan selalu hadir untuk menyertai kita, hadir untuk terus menguatkan dan memberikan semangat dalam hidup kita, dan hadir untuk menyertai kita di dalam merawat, menjaga, dan memelihara iman kita kepada Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki saat teduh. Bapak, Ibu, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima berkat kesukacitaan dari Tuhan melalui firman-Nya, mari kita meneguhkan iman kita dengan kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak, Ibu, kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sudah waktunya memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, ada ayat yang menuntun kita. Diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi kidung jemaat.
356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Marilah kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah saat ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan agar setiap manusia ikut bertanggung jawab terhadap iman yang telah diterima dari Tuhan. Tuhan yang sudah menaburkan benih iman kepada kami, Tuhan juga yang menghendaki dan menginginkan agar kami tetap menjaga, merawat, dan memelihara iman itu kepada Tuhan dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari bersama Tuhan. Berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami setia dan taat di dalam iman kami kepadamu sampai selama hidup kami. Untuk bangsa dan negara Indonesia, kami yakin Engkau berkenan memakai pemerintah tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dan berkenan memakai kami semuanya untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, kasih, dan damai sejahtera di dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kami yakin Engkau juga berkenan memakai gereja-Mu dimanapun berada untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan rencana-Mu yang penuh damai sejahtera, kasih, keadilan, dan kebenaran itu. Dengan demikian gereja-Mu menampakkan tentang karya Tuhan di tengah dunia ini, sehingga gereja-Mu dapat bermanfaat dan bermakna di dalam kehidupan ini. Untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami yakin Tuhan yang memberkati persembahan tersebut dan saudara kami yang mengelolanya, sehingga melalui persembahan tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan di gereja Tuhan demi kemuliaan-Mu. Bagi yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka demi kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi mereka, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang Tuhan percayakan kepada mereka. Untuk semua pergumulan hidup dan kehidupan kami di tengah keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan, Tuhan yang Maha Tahu pergumulan kami masing-masing, dan Roh Tuhan hadir untuk memberi kekuatan, petunjuk, kejaksanaan, hikmat kepada kami, sehingga kami terus memiliki semangat walaupun menghadapi berbagai pergumulan hidup, kami tetap bertahan dalam menghadapi pergumulan, tetap kuat, penuh pengharapan, penyerahan diri di dalam Tuhan. Bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kami yakin Tuhan yang selalu hadir menolong dan memberkati dalam kehidupan masa lalu, juga menolong, menyertai, memberkati pada masa yang akan datang. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini
dan masuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin Roh Tuhan hadir bersama kami, sehingga kami selalu memiliki semangat hidup penuh pengharapan dan penyerahan diri di dalam Tuhan, dan dapat melakukan kegiatan, tugas, tanggung jawab kami masing-masing dengan penuh syukur dan sukacita. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami di dalam belas kasihan Tuhan. Demikian seruan doa permohonan dalam doa syafaat ini kami serahkan kepadamu di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kami semua bersatu hati di dalam doa Bapa kami yang akan kami ungkapkan dalam bentuk nyanyian. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita meyakini Tuhan di dalam roh-Nya selalu hadir untuk menyertai dalam kehidupan kita. Bukan hanya menyertai, tetapi Dia juga yang menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dengan lagu Kidung Jemaat 424 bait 3. Dan bersinar meniru Tuhanku, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa senantiasa mencurahkan berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus senantiasa mencurahkan kasih karunia, dan Roh Kudus senantiasa mencurahkan damai sejahtera kepada saudara-saudara mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian
Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan duduk kembali.